Setelah kita mengenali hawa nafsu yang seringkali membuat hidup kita tidak tenang, lantas apa senjatanya? Dalam Sasangka Jati, jawabannya adalah Trisila. 3 pedoman hidup yang sangat sederhana diucapkan, namun memiliki kedalaman yang luar biasa jika dipraktikkan. Trisila terdiri dari eling, percaya, dan patuh. Ini bukan sekadar teori spiritual, melainkan kompas praktis untuk menavigasi setiap detik kehidupan kita. Trisila adalah sau agar perahu jiwa kita tidak hanyut terbawa arus dunia. Minggu ini, kita akan membedah satu demi satu, bagaimana 3 pilar ini bisa mengubah cara kita memandang masalah dan menemukan kedamaian sejati. Pilar pertama adalah eling. Seringkali kita merasa sendirian menghadapi beratnya beban hidup, padahal itu terjadi karena kita sedang lupa. Eling berarti selalu menyadari keberadaan Sang Maha Pencipta dalam setiap hembusan napas dan detak jantung kita. Ia bukan hanya sekadar ingat saat kita sedang beribadah atau saat tertimpa musibah, melainkan sebuah kesadaran yang terus-menerus. Bahwa tidak ada satu helai daun pun yang jatuh tanpa izinnya. Saat rasa eling ini hadir, ketakutan akan masa depan dan penyesalan akan masa lalu perlahan akan sirna, berganti menjadi sebuah kesadaran bahwa kita selalu berada dalam pelukan kasih-Nya. Melanjutkan makna eling, pilar ini juga berarti sadar akan posisi kita sebagai manusia di dunia ini. Eling akan asal-usul kita, dan eling akan kewajiban kita terhadap sesama. Seringkali kita menuntut hak, tapi lupa akan kewajiban. Kita mengaku hamba, tapi bertindak seolah penguasa. Dengan menjaga rasa eling, kita menjadi pribadi yang waspada, atau dalam bahasa Jawa disebut, waspada ngandhap. Waspada terhadap bisikan ego yang ingin merasa lebih baik dari orang lain. Eling adalah rem saat kita mulai melampaui batas, dan ia adalah cahaya saat kita mulai melangkah di jalan yang gelap. Pilar kedua adalah percaya. Percaya di sini melampaui sekadar kata-kata di lisan. Ia adalah keyakinan mutlak di dalam hati bahwa segala aturan Tuhan dan bimbingan guru sejati adalah yang terbaik bagi kita. Seringkali kita merasa lebih tahu dari Tuhan tentang apa yang kita butuhkan. Kita merasa kecewa saat doa belum terkabul, seolah kita kehilangan kepercayaan. Namun, pilar percaya mengajarkan kita untuk meletakkan semua kekhawatiran itu. Percaya bahwa di balik setiap kesulitan, ada rahmat yang sedang dipersiapkan. Keyakinan inilah yang menjadi kekuatan terbesar manusia saat menghadapi badai hidup yang paling hebat sekalipun. Apa buah dari rasa percaya yang sungguh-sungguh? Jawabannya adalah hilangnya rasa cemas. Rasa takut akan kekurangan, takut akan kehilangan, atau takut akan penilaian manusia adalah tanda bahwa pilar percaya kita sedang goyah. Dalam ajaran Pangestu, percaya kepada Tuhan berarti percaya pada keadilan-Nya dan kasih sayang-Nya. Saat kita benar-benar percaya, hati kita akan menjadi lapang. Kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal duniawi yang bersifat sementara, melainkan pada satu sumber yang abadi. Mari kita tanya pada diri sendiri, seberapa besar kita benar-benar percaya pada bimbingan-Nya dalam langkah hidup kita hari ini? Pilar ketiga dan yang menjadi penyempurna adalah patuh. Eling dan percaya barulah menjadi benih, dan patuh adalah buahnya. Patuh berarti taat menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya dengan penuh kerelaan, bukan karena terpaksa. Ini adalah bentuk nyata dari pengabdian kita. Patuh bukan berarti tunduk tanpa nalar, melainkan menyelaraskan keinginan pribadi kita dengan kehendak Sang Maha Kuasa. Dalam kehidupan sehari-hari, patuh tercermin dari bagaimana kita menjaga moralitas, etika, dan kejujuran kita.
Tanpa kepatuhan dalam tindakan, segala pengetahuan spiritual yang kita miliki hanya akan menjadi hiasan bibir belaka. Puncak dari pilar patuh adalah keselarasan. Patuh yang sejati adalah saat pikiran kita baik, ucapan kita benar, dan perbuatan kita bermanfaat. Tidak ada pertentangan di antara ketiganya. Seringkali kita berpikir baik, tapi berucap buruk, atau berucap bijak, tapi perbuatan kita justru menyakiti sesama. Trisila mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang utuh dan jujur. Saat kita mampu menyelaraskan pikiran, ucapan, dan perbuatan, saat itulah kita telah benar-benar mempraktikkan ajaran Sasangka Jati. Inilah akhir dari perjalanan minggu ketiga kita. Sudahkah Trisila menjadi bagian dari langkah Anda hari ini?